Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini mata kuliah untuk kalkulus lanjut. Adapun materi hari ini kita akan cerita tentang aturan rantai pada turunan dua peubah. Baik, mungkin kita akan kembali ke kalkulus 2 dulu bahwa kita telah memiliki aturan rantai untuk turunan pada satu peubah. Berarti kita bikin sini turunan aturan rantai ya. Pada satu peubah dulu kita sudah mengetahui teoremanya, yaitu apabila Y diketahui, kemudian juga dy sama dengan sebuah fungsinya, kemudian X sama dengan fungsinya terhadap T juga. Dulu kita sudah mengetahui bahwa dy per dt artinya turunan Y terhadap fungsi T itu bisa sama dengan teoremanya, yaitu dy per dx. Jadi kita turunkan dulu fungsinya terhadap fungsi E, kemudian kita turunkan fungsi dikali dengan turunan fungsi E terhadap fungsi T. Jadi turunannya bertingkat, makanya turunannya berantai, sehingga kita dapat dy per dt. Karena dy per dx, jadi kita turunkan dulu sebuah fungsi terhadap X, kemudian fungsi X-nya yang terhadap T itu kita turunkan juga terhadap T. Nah, ini berlaku juga untuk apabila ada sebuah fungsi dua peubah atau lebih ya. Jadi kalau di satu peubah seperti itu, yaitu dy per dt sama dengan dy per dx dikali dengan dx per dt, teoremanya kalau untuk dua peubah atau lebih itu berarti kita bisa tuliskan untuk teoremanya. Berarti kalau misalnya dua peubah itu kan dz misalkan z sama dengan x tambah y, atau fungsi x dan fungsi y, karena dua peubah berarti kita bikin dz per sama juga untuk terhadap t ya, dt, itu turunan berantainya. Tapi nanti kita akan mudahnya bisa di contoh soal lah. Tapi ini teoremanya dulu, bahwa kalau satu peubah itu dy per dx, kalau dua peubah berarti do x ya, do z kita turunkan dulu terhadap x, berarti do z per do x, dikali dx per dt. Kemudian kita turunkan sebuah fungsinya, yaitu dx, di sebuah fungsi x nya kita turunkan terhadap t, berarti dx per dt. Kemudian kita tambah dengan, kita copy aja ya, kita copy aja, kita tambah dengan do z per do y. Jadi kita turunkan fungsi z nya terhadap fungsinya, kemudian dikali dengan dy. Jadi kita turunkan y nya terhadap t ya, jadi dy per dt. Jadi kalau satu peubah, kemudian kalau dua peubah seperti ini. Jadi bedanya hanya perkalian, yaitu do z per do e, kita turunkan fungsi z terhadap x, dikalikan dengan turunan fungsi x terhadap t nya, ditambah dengan do z per do y, ini turunan z terhadap y nya, kemudian turunan x per dy ya. Dy per dt artinya kita turunkan fungsi y nya terhadap t. Nah, ini sama saja. Nah, begitu juga untuk tiga peubah dan selanjutnya. Nah, untuk memudahkan kita memahami teorema ini, maka kita akan membuat contoh satu dulu, yaitu misalkan diketahui ya, contoh satu diketahui z sama dengan atau kita bikin dengan fungsi nilai ya. Question dia lebih mudah. Z sama dengan x pangkat 3 dikali y. Diketahui z nya. Nah, diketahui juga x nya itu seperti x sama dengan kita copy aja lah. Kemudian pada dia aturan rantainya, pasti x sama dengan, diketahui juga x nya itu 2t. Kemudian y nya sama dengan
Kita copy biar mudah. Y sama dengan T kuadrat. Nah, jadi ini T kuadrat. Nah, ini apabila nanti sebuah fungsi Z dia berantai, artinya dia ada fungsi X dan Y, kemudian diketahui X-nya itu ada berpengaruh terhadap T dan juga Y-nya juga ada berpengaruh, memiliki fungsi berubah terhadap T. Nah, ini kan sudah berantai dah. Jadi sekarang ditanya, berapakah turunan Z terhadap T? Jadi ditanya sekarang, berapakah turunan fungsi Z itu terhadap T? Sementara Z adalah fungsi X, Y, dan diketahui fungsi X itu adalah sebuah fungsi T dan Y itu juga fungsi T. Jadi ditanya sekarang, turunan yang berantainya itu berapakah turunan dari fungsi Z itu terhadap T? Nah, kita jawab, kita bisa menggunakan teorema ini. Yang pertama kita akan mencari dulu berdasarkan teorema itu berapakah dz per dx, ya. Kemudian ditanya lagi berapakah dz per dt. Oke, ini saya pisah-pisah ya. Oke, kemudian kita tanya lagi. Nah, ini mungkin saya warnain dulu merah, berarti dz per dx ini saya merahkan. Sementara dz per dy warna biru ya. Oke, biar mudah kita, dz per dy warna biru. Kemudian dx per dt kita warnakan hijau. Oke. Ini ditanya ya, berapa ya? Dulu. Oke, kemudian sekarang ditanya berapakah turunan fungsi X terhadap T dan juga yang ini kita warna ungu ya, ungu atau warna oke, warna aja dy per dt. Jadi tanya lagi fungsi dy per dt. Yang ini ingat dulu ada satu kubah dan dua kubah, kita harus hati-hati dalam menyelesaikan soalnya. Nah, untuk jawaban ini kita pertama kali berarti mencari dulu dz per dx. Oke, untuk kita mudahkan ini soalnya diketahui jadi z nya itu, kemudian kita sejajarkan lah ya. Kira. Nah, diketahui z itu adalah x pangkat 3 dari y. Berarti dz per dx kita turunkan fungsi x-nya. Oke. Kita turunkan fungsi x-nya, dz-nya kita turunkan fungsi x-nya. Jadi x pangkat 3 y itu kita turunkan terhadap x, berarti 2x y. Karena ada fungsi y-nya. Kalau nanti ada penjumlahan, kalau di situ tidak ada fungsi x, maka dia akan menjadi 0. Misalnya y kuadrat itu akan menjadi 0, tambah misalnya ada konstanta 3 itu juga akan menjadi 0 misal. Tapi kali ini fungsi z-nya adalah x pangkat 3 y, kita turunkan terhadap x, berarti x pangkat 3. Oh, ini kita kuadratkan ya, berlupa. Oke, kita pangkatkan. Jadi kita turunkan, berarti di sini pangkat 2 ya. Ini 3. Oke. Jadi x pangkat 3 itu turunannya adalah 3x kuadrat. Oke. Kalau dia x kuadrat berarti 2x. Tapi kalau dia x pangkat 3 berarti 3x kuadrat kali y. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, berapakah turunan terhadap y? Z-nya itu x pangkat 3 dari y. Berarti hasilnya adalah yang kita turunkan y, berarti ini x pangkat 3. Sementara y kita turunkan dia menjadi 1 ya. Jadi kita tulis x pangkat 3. Oke. Nah, sekarang diketahui x adalah 2t. Sekarang kita akan menurunkan fungsi x terhadap t. Berarti turunan dari 2t adalah 2 ya. Oke. Kemudian kita akan menurunkan fungsi y. Ini dia di warna tadi yang memudahkan kita bikin warna oranye, ini memudahkan kita bikin warna hijau. Oke. Berarti turunan x terhadap t ini adalah dari 2t menjadi 2, sementara
turunan dari Y sama dengan T kuadrat, kita turunkan terhadap T berarti 2T. Oke, ketemu. Oke, sekarang lanjutnya kita akan mencari seperti soal. Sudah diketahui dapat dz per dx dapat, dx per dt dapat, dz per dy dapat, dan dy per dt diketahui semua. Makanya kita akan bisa memasukkan teoremanya. Jadi berarti kita copy ke bawah. dz per dt adalah, tinggal kita copy. Berarti ini kita copy. Hasilnya adalah, baik, kita ketahui tadi berarti yang ini kita delete, kita copy, ketahui ya. Oke, turunan dz per dx nya itu berarti 3x kuadrat. Oke, kita masukkan di sini 3 kuadrat, kemudian dx per dt nya ya ini dia sama dengan 2 ya, dx per dt itu sudah dapat tadi kita cari, berarti 2. Kemudian dz per dy, dz per dy adalah x pangkat 3. Oke, x pangkat 3. Kemudian dy per dt sudah dapat adalah 2t. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan teoremanya. Itu karena sudah ketahui, maka kita selanjutnya akan mencari dz per dt nya. Ini sudah bisa kita kalikan ke dalamnya. Berarti kita kalikan 2 untuk berarti 2 dikali ini berarti 6 ya, 2 kali 3x kuadrat 3y berarti ini adalah hasilnya 6x kuadrat tambah x pangkat 3 kali 2t, berarti 2t, 2x pangkat 3 kali 2t ya, berarti kita rubah dulu. Oke, kita rubah dulu semua x, y nya ke dalam fungsi t ya. Nah, selanjutnya kita akan berubah. Diketahui di sini x nya adalah 2t, berarti kita ganti dulu nih x nya. Oke, karena tadi x adalah 2t, makanya kita akan membuat x itu adalah 2t kuadrat ya, dia, dan y nya adalah t kuadrat, kita masukkan t kuadrat, y nya kita masukkan t kuadrat. Oke, biar memudahkan kita rubah warnanya. Oke, selanjutnya x pangkat 3 kita ganti, x nya adalah 2t, berarti x nya adalah 2t. Ini harus kita buat gabung dulu, berarti 2t pangkat 3 dikali 2t ya. Jangan salah-salah kita meletakkan nanti pangkatnya karena akan berbeda. Nah, diingat kalau seperti ini kita akan menyelesaikannya satu per satu dulu, jangan kita selesaikan buru-buru. Nah, ini kita selesaikan yang berpangkat dulu. Nah, 2t dikuadratkan, artinya 2 di pangkat 2 dan t di pangkat 2, hasilnya adalah 4t kuadrat ya, karena kan 2 dikuadratkan 4, kemudian t dikuadratkan ya t kuadrat. T dikalikan t kuadrat masih. Nah, ini kemudian kita pangkatkan juga seperti tadi, berarti 2 di pangkat 3, ini berarti hasilnya adalah ya, kalau ini berarti t. Nah, 2 di pangkat 3 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan
8 ya. Oke. Oke, kemudian ini masih 2T. Baik, kalau sudah berkalian seperti ini maka bisa kita kalikan. Nah, untuk yang sisi kanan dulu ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti 4T 4 kali 4 sama dengan 24 ya. Ini kita bikin dulu 24 T kali T kuadrat kali T kuadrat berarti T pangkat 4 ya. Oke, T pangkat 4 karena kan T kuadrat dikali T kuadrat hasilnya adalah pangkat 4. Ini saya hitamkan. Tahu dia dari mana, berarti 6 kali 4 adalah 24. Kemudian T kuadrat kali T kuadrat adalah T pangkat 4. Oke, kemudian yang kita kalikan T dengan ini, berarti 8 kali 2 ini adalah sama dengan 16. Ya, 16. T pangkat 3 dikali dengan T itu menjadi T pangkat 4. Oke, sampai sini sudah kita peroleh. Kemudian kita selesaikan lagi menjadi 3 kita jumlahkan karena sudah T pangkat 4 sama dengan T pangkat 4 kan, berarti 16 ditambah 24 berarti hasilnya adalah 40 ya. 40 T pangkat 4. Baik, jadi kita sudah menyelesaikan aturan rantai untuk dua peubah turunannya, itu pada contoh soal Z sama dengan X pangkat 3Y, di mana X adalah 2T dan Y adalah fungsi T kuadrat. Nah, hasilnya adalah dz per dt nya berarti 40 T di pangkat 4. Nah, mari kita akan